Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. It's always nice ya to be with Gloria Talks. Eh, kita hari ini mau membicarakan tentang ya, presidensi Donald Trump yang kedua kalinya. 2 hari terakhir ini memang begitu banyak yang telah terjadi di Amerika Serikat, perkembangan politik. Hari ini Senator dari Florida Marco Rubio sudah terpilih menjadi the new US Secretary. He's very talented politician ya, senator dari Florida, menggantikan Tony Blinken. Itu yang pertama kali terpilih. Mau bicarakan tentang presidensi Donald Trump yang kedua untuk 4 tahun ke depan. Ini memang sangat sangat menarik bagi yang sebagai ini pengamat geopolitik. Kita yang di Amerika sendiri juga sangat apa ya, banyak kejutan-kejutan juga yang kita kita dengar dari Presiden Donald Trump. Dalam acara ini saya pernah mengatakan bahwa Donald Trump sebagai politisi itu very crazy, wild and unpredictable. Dan sampai sekarang pun apa yang dilakukan juga masih sama. Begitu banyak yang dia lakukan membuat orang khususnya di luar Amerika yang sangat nervous ya untuk menghadapi apa yang ingin dilakukan oleh Presiden Donald Trump. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ketika yang ada di luar negeri mendengar public statement dari polisi di Amerika Serikat, itu jangan diambil literally ya, jangan diambil the face value. Selama 32 tahun saya hidup di Amerika Serikat, saya menjadi apa ya, semakin used to it dengan pernyataan-pernyataan yang istilahnya bombastis dari politisi di Amerika Serikat. Saya selalu menggunakan 3 alat untuk memahami pernyataan public official di Amerika Serikat. The first one itu ya, ketika seperti Donald Trump ingin memperlakukan 100% tarif kepada kepada negara-negara BRICS, bahkan ke China 60%, kemudian ke Meksiko 25%, Kanada 20%, semuanya akan dinaikkan tarif. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, is he really serious going to do that? Apakah dia itu serius melakukannya atau dia hanya istilahnya blowing the smoke, hanya mencari perhatian, atau itu mungkin semacam taktik Donald Trump, atau memang itu semacam apa ya, wishful thinking gitu ya, satu harapan dari dia. Jadi pernyataan-pernyataan dari Amerika Serikat itu kalau dari saya jangan jangan diambil the face value-nya dulu, baru kita perhatikan nanti apa yang dia lakukan. Jadi uh, uh, speech itu one thing, the action is another. Nah, di dalam tema kampanye Presiden Donald Trump, pertama dan kedua itu sebenarnya masih sama, yaitu dengan MAGA, Make America Great Again. Tapi ini oleh para pendukung Demokrat, itu MAGA itu diplesetin juga seperti kayak di Indonesia ya. Make America Great Again. Nah, setelah kejadian di January 6 ya, riot gangster di Capitol Hill, MAGA itu disingkat apa? Make America Gangster Again. Nah, itu plesetannya. Uh, Kalau saya lihat ya, kemungkinan plesetan itu juga ada benarnya. Karena apa? Argumentasi dari para pendukung Demokrat itu, Donald Trump is the first president convicted felon to be the commander menjadi presiden, menjadi apa ya, the chief of the U.S. Armed Forces ya, convicted felon. Yang kedua, para pendukungnya adalah para insurrectionist, para pemberontak ibaratnya. Nah, itulah kenapa para Demokrat itu sekarang MAGA itu disingkat sebagai Make America Gangster Again. Wow. Nah, yang menarik dari apa yang dilakukan oleh Donald Trump yang kedua ini, hari pertama aja sudah ngebut ya, ada sekitar lebih dari 200 executive orders, memoranda dan proclamation. Jadi ada sekitar 41 executive order. Nah, saya memiliki ada 5 executive order yang sangat kritikal yang ingin saya sampaikan nanti di sini.
yang berhubungan langsung dengan Gaza, ya dengan Palestina, Israel, dan pelajar dan mahasiswa Indonesia yang ada di Amerika. Lima executive order ini dua hari terakhir ini saya lihat di berbagai media internasional seperti di Middle East, Al Jazeera, Sky News di Australia ataupun di BBC itu belum pernah dibahas. Maksudnya tidak banyak diperbincangkan, tetapi di media-media di Israel itu banyak sekali perbincangan. Nah, di sini saya ingin tekankan bahwa jika Joseph Biden dibilang sebagai pendukung Israel, itu tidak ada apa-apanya dibanding Donald Trump. Nanti bisa saya kasihkan alasan. Nah, yang menarik dari executive order yang disampaikan oleh Donald Trump itu, pertama ya, dia memang ingin dalam presidensi yang kedua ini, America First Doctrine, ini menjalankan America First Doctrine. Jadi, semua yang akan Donald Trump jalankan adalah untuk kepentingan Amerika Serikat. Dan ini mendapat tanggapan yang sangat baik dari rakyat Amerika. 62% itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan Donald Trump pada presidensi kedua ini itu yang disukai oleh rakyat Amerika. Nah, Donald Trump kalau bisa dibilang sebagai politisi, ya, dia itu sebenarnya orang luar, tidak menjadi bagian dari the Beltway istilahnya di Amerika Serikat. Dia bukan menjadi orang di Capitol Hill di sana. Jadi dia sebagai outsider yang seorang businessman menjadi politisi. Karena itu semua kebijakan dia itu selalu dilihat dari segi apa? Dari segi ekonomi, dari segi untung ruginya, karena dia seorang businessman. Dan yang sangat menarik lagi bagi Donald Trump ya, kadang-kadang dia berani melakukan sesuatu yang di luar yang ordinary bagi apa yang pernah selama ini dilakukan. Sebagai contohnya, misalkan ketika dia melakukan assassination terhadap the general di IRG dari Iran, itu hal yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh di Amerika Serikat. Kemudian dia ingin menerapkan tarif kepada China, ya 25%. Tapi itu ada sejarahnya, ada alasannya kenapa Donald Trump begitu. Kemudian ini saya katakan begini ya, pemerintah Donald Trump yang kedua ini is a bad news bagi Ukraine, bagi NATO, bagi China, bagi Palestina tentunya juga, bagi Kanada, Meksiko, the BRIC country, dan sebenarnya ada juga kebijaksanaan Donald Trump itu yang meskipun itu sangat kontroversial ya, tapi kan belum istilahnya belum tentu itu benar-benar dijalankan gitu. Sebagai contoh, misalkan ketika Donald Trump mengatakan ketika dia mau di inauguration ya,